Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari Kitabul Adab, yaitu tentang adab Islami, ajaran Islam, bagaimana berperilaku, bagaimana berbuat gitu ya, bagaimana beramal, yang pada akhirnya bagaimana hidup menurut ajaran Islam. Nah, tentunya hidup berdasarkan ajaran Islam itulah cara hidup yang benar. Kalau ini sering terbawa nih hadis ini nih ya. Rasulullah SAW sudah mengingatkan tentang hal ini, yaitu la tatba'unna sunnana man kana qablakum. Ini Rasulullah SAW mengingatkan umat Islam, la tatba'unna sunnana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti cara hidup orang-orang yang dulu hidup sebelum kalian, orang kafir nih yang dimaksud. Salah berarti buruk, salah pasti ini cara hidup orang-orang yang, kalau hadisnya barusan gitu ya, orang-orang yang dulu hidup sebelum kalian. Yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Nah, Rasulullah mengingatkan hal tersebutnya, bahwa umat Islam tapi hidupnya mengikuti cara hidup orang-orang kafir, ya jelas itu buruk, jelas itu salah. Nah, tentu yang benar ya inilah itu yang benar ya. Islam mengajarkan adab, disebutnya ya adab Islami, mengajarkan berlaku, berbuat, beramal ya, dan hidup menurut ajaran Islam. Nah, apabila ajaran Islam ini diamalkan secara konsisten, artinya secara konsisten itu kan ya, konsisten terus diamalkan sampai akhir hayat nih, nggak ada batas waktu ya batas waktunya sampai meninggal, konsisten dengan ajaran Islam. Artinya jangan mengikuti cara hidup orang-orang kafir. Nah, apabila ajaran Islam ini diamalkan secara konsisten, maka buahnya itu adalah al-akhlakul karimah. Ya, buahnya itu adalah al-akhlakul karimah, yaitu apabila ajaran Islam ini sudah mengakar, sudah mendarah daging di dalam diri, sudah menjadi bentuk dan warna diri. Dan al-akhlakul karimah itulah pintu surga. Nah, artinya kan memang tidak ada cara lain untuk ke surga itu, yaitu dengan cara mengamalkan ajaran Islam dengan konsisten. Jangan mengikuti orang kafir lah, intinya demikian gitu ya tadi ya. Nah, masih bab ke-95, adanya sudah banyak, ternyatanya sudah 95 bab, 95 hal gitunya nih di dalam Kitabul Adab ini yang diajarkan oleh Islam. Bab 95 ini hadisnya ada 9 ya. Yang kemarin hadisnya baru 4. Nah, adapun babnya ya, bab 95 ini tentang teguran, boleh lah itu teguran, umpatan ketika melihat sesuatu yang buruk. Nah, ketika melihat sesuatu yang jelek gitu ya, nah keluarlah, bisa jadi ini jadi semacam teguran atau pengingat atau menggugah atas nih sesuatu yang buruk.
Nah, hadisnya yang kemarinnya kita ulang sekilasnya. Yang pertama, Rasulullah SAW melihat, ini waktu ibadah haji nih peristiwanya di hadis ini, hadis nomor 1 dan nomor 2. Rasulullah SAW melihat seseorang yang menuntun untanya menuju Mina. Mina itu tempat menyembelih hadiu, ya, tempat menyembelih hewan kurban bagi mereka yang ibadah haji. Nah, Rasulullah memerintahkan naiki untanya. Orang itu malah menjawab lah gitunya. Orang itu menjawab, ini kan untuk dikurbankan. Rasulullah memerintahkan sekali lagi, iya naiki untanya. Ya ini kan untuk dikurbankan. 3 kali Rasulullah memerintahkan naiki untanya. Yang ketiga kalinya Rasulullah SAW menambahkan, ini kalau redaksinya ya, irkabha, naiki untanya, wailak. Dan itu teguran bahwa tadi itu salah, itu ada yang salah, ada yang, karena dalam hal ini bahwa unta berartinya unta atau hewan kurban yang sudah jelas mau disembelihnya, dibawa dituntunnya untuk disembelih. Nah, Rasulullah menunjukkan perintah Rasulullah ini lil irsyad namanya, bukan harus. Lil irsyad. Lil irsyad itu untuk menunjukkan boleh, bukan harus dinaiki. Bukan jadi satu ketentuan ya, artinya kalau ada seseorang membawa hewan kurban untuk disembelih, maka itu harus dinaiki. Ini perintahnya, Rasulullah memerintahkan demikian. Nah, ini bukan harus dinaikinya. Ini lil irsyad itu artinya menunjukkan boleh dinaiki. Karena kan oleh orang tadi kan dituntun, orang itu menganggap bahwa itu tidak boleh dinaiki. Nah, pada yang ketiga kalinya, naiki saja untanya. Wailak. Wailak ini itu tegurannya untuk sesuatu yang seolah-olah dia ini mengeyel, bahasa kitanya gitulah, ngeyel, bebal. Ya, iya, mungkin dalam bahasa Sundanya jadi demikian. Tekan onta teh, bebal teh. Nah, itulah bebalnya itunya. Ya bebal deh gitu kan, ngeyel, keras kepala itu, diberitahu boleh dinaiki, tetap saja menganggap oh ini kan untuk dikurbankan, dia menganggap tidak boleh dinaiki. Nah, maka Rasulullah di akhirnya tak bebal teh. Tapi kalau di kita rasanya apanya memang demikian sih. Mungkin kita menganggap masa sih Rasulullah mengatakan demikian, mungkin kalau di bahasa Sundanya masa sih Rasulullah mengatakan bebal ya. Padahal benar bebal gitu, dalam arti keras kepala kan orang ini, seperti 3 kali Rasulullah memerintahkan. Nah, ini kata-kata ini ya, kalau di dalam bahasa Arab itu wailak, kum, wailahum, itulah wailnya gitu ya. Nah, jadi adanya teguran bisa jadi umpatan, bisa jadi kemarahan ya. Dengan mengatakan demikian, tekan sebebal teh. Nah, gitulah mungkin dalam bahasa kita nyanyi. Nah, ungkapan seperti itu di dalam bahasa Arab artinya ada dan itu dibolehkan. Tapi kalau misalnya dasar bebal, nah mungkin bahasa Indonesia demikian ya, naiki untanya dasar bebal. Nah, itu boleh, sesuai kan, orang yang ngeyel, keras kepala, bebal gitu kan bahasa Indonesianya. Nah, keluarlah umpatan demikian. Nah, kemudian hadis yang ketiga ya, Rasulullah SAW, ya, karena yang kedua sama, Rasulullah SAW yang mengatakan kepada Ansajah. Ansajah ini seseorang
yang dalam satu safar oleh Rasulullah SAW diperintahkan, ditugaskan untuk menjaga perempuan. Nah, Rasulullah SAW-nya mengungkapkannya demikian, waihak ya anjasyah ruwaidaka bil qawarir. Nah, Rasulullah sedikit menekankan itu di sini ya. Apanya bahasa ini jadi susah sih, kalau terjemah harfiahnya susah. Waihak sama dengan wailak, waihak gitu ya. Apa namanya ya di sini ya? Ini suara sebetulnya suara apanya? Wah, nah semacam seperti itu. Wah, waduh, adau. Apalah. Wah, kamu ditugasi ini gitu ya. Kamu ditugasi yang menjaga barang pecah belah. Itulah nih kemarin ya. Nah, kemudian hadis yang ketiga, Rasulullah SAW mendengar seseorang yang memuji, bukan hanya sekedar memuji, tapi memuji-muji artinya kan apa namanya lahnya, menganggap hebat lah itunya saudaranya. Nah, mendengar demikian Rasulullah SAW di sini menegur nih, karena itu hal yang jelek. Memuji-muji itu hal yang jelek. Wailak, sama lah itu tegurannya demikian. Koto tak unu ko akhika salasan. Nah, ternyata ini kan buruk gitu kan. Kamu ini memuji-muji saudaramu itu, kamu itu sama dengan mematahkan leher saudara kamu. Atau maksudnya adalah kamu ini memuji-muji, kamu itu hakikatnya sebetulnya kamu itu mencelakakan saudara kamu. Kamu itu menjerumuskan saudara kamu. Nah, itulahnya yang ini nih, wailaknya sudah ya di hadis yang ketiga. Yang keempat nih. Nah, sekarang nih hadis berikutnya nih. Hadis yang kelima. Ini ada 9 hadis ya. Adapun soal ungkapannya semacam wailak, waihak gitu, wailak, waihak itu untuk sesuatu yang buruk ya, yang jelek. Mungkin di hadis yang pertama tadi yang Rasulullah memerintahkan, naiki untanya, dasar bebal. Nah, umpatan seperti itu ya asal sesuai. Artinya bukan hal yang buruk, hal yang kotor, hal yang kasar itulah. Itu boleh nih, kan Rasulullah sendiri yang melakukan. Karena dalam bahasa Indonesianya ya demikian sebetulnya terjemahnya tadi, bebal. Naik untanya, dasar bebal. Nah, karena kan Rasulullah sudah memerintahkan 3 kali, tetap saja ngeyel. Tetap saja orang ini membantah, tidak mau. Nah, berarti ini adab kan? Ini kitabul adab kan? Nah, berarti di dalam Islam itu ya. Ini adabnya. Artinya dalam hal ini dibolehkan apabila melihat sesuatu yang buruk, dibolehkan kita mengeluarkan itulahnya semacam umpatan untuk menggugah, untuk mengingatkan akan hal yang buruk tersebut. Nah, Rasulullah SAW di sini menegur orang yang membantah sampai 3 kali. Rasulullah memerintahkan orang ini tetap saja mengatakan, ini kan untuk dikurbankan. Iya, naiki. Ini kan untuk dikurbankan. Itulah bahannya. Nah, itu boleh, artinya ini menurut adab Islam boleh. Ya, asalkan ya sesuai kan, Rasulullah SAW mengungkapkannya itu sesuai. Nah, ini hadisnya ada 9. Nah, adapun dari semua hadis, kalau tentang ungkapannya, umpatannya, tegurannya, itu dengan hadis pertama saja sudah selesai sih masalahnya sebetulnya. Boleh, artinya kan. Dengan hadis yang pertama saja ini sudah terjawab lah gitunya, sudah jelas lah gitu masalahnya. Rasulullah mengatakan wailak kepada orang yang ngeyel, keras kepala. Nah, di mana hal itu jelek.
Karena ini di hadis yang pertama ya, di sini ada ketentuan, jadi ada syariat disebutnya yang berkaitan dengan agama Islam, yaitu hewan yang akan dikurbankan, gitulahnya, hewan yang akan dikurbankan atau dibawa untuk disembelih itu boleh dinaiki. Nah itu kan aturan Islamnya, karena aturan dalam kurban terkait hewannya kan ada. Islam menentukan, gitunya, Islam menentukan aturan syariat ketetapan terkait dengan hewan kurbannya. Ya, termasuk kan hewan kurban yang sah dan tidak sah itu untuk disembelih. Di antaranya kan yang tidak sah untuk disembelih itu kalau hewannya itu dalam keadaan sakit. Ya tidak bolehnya hewan kurban nih disembelih untuk hewan kurban, sementara ini hewannya itu dalam keadaan sakit. Nah ini satu hal terkait ternyata boleh dinaiki. Nah kalau di zaman Rasulullah SAW, bukan di zaman Rasulullah saja nih, hari ini juga nih ya di Timur Tengah gitu ya, kalau berkurban itu banyak unta yang disembelihnya, yang dikurbankannya itu unta. Ya kalau di Timur Tengahnya, di negara-negara Arab lah gitu, berkurban hewan kurbannya unta. Nah ini ketentuannya kan boleh dibawa, sebetulnya kan dibawa untuk disembelih itu dengan cara dinaiki. Nah ini malah seolah-olah dia, bukan seolah-olah ya, orang ini menunjukkan bahwa kalau hewan yang mau disembelih untuk dikurbankan itu tidak boleh dinaiki. Ini kan bukan, sebetulnya kan mau dinaiki mau enggak kan terserah sebetulnya kan, mau dinaiki mau enggak atau mau digotong gitu. Ini hewan kurbannya malah dipanggul kemadinya, sama terserah. Andai misalnya ini kambing nih, kambing mau dikurbankan, mau dibawa untuk disembelih, mau dipanggul, ya terserah, nggak ada ketentuan. Mau dituntun ke, mau dipanggul ke. Kalau kambing rasanya nggak mungkin ya kalau dinaiki. Nah sekarang yang kelima nih. Jadi bukan hanya kalau sekali lagi nih soal tegurannya, umpatannya itu sudah terjawab sebetulnya. Jadi nanti ini nih hadis yang kelima, yang keenam kita lebih menyoroti isi hadis secara keseluruhan, bukan hanya terkait dengan wailaknya, ungkapan umpatan atau tegurannya dia. Nih hadis yang kelima nih. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, bainan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqsimu zata yaumin qisman. Pada satu ketika Rasulullah SAW sedang membagikan gonimah. Ya, gonimah itu adalah sebutannya rampasan perang. Ya Rasulullah SAW ya sedang membagikan gonimah. Ya gonimah itu hasil rampasan itunya dari kaum yang dikalahkan. Gonimah itu makanya disebutnya rampasan perang gitu ya. Nah pada suatu hari Rasulullah SAW sedang membagikan gonimah. Faqala Dzul Khuwaisirah. Nah ketika Rasulullah sedang gitunya membagikan itu gonimah rampasan perang, Dzul Khuwaisirah ini julukan nih. Ada seseorang ya yang diberi julukan Dzul Khuwaisirah.
Dia itu adalah rojulun min Bani Tamim, seorang laki-laki dari Bani Tamim. Nah, jadi ada seorang laki-laki dari Bani Tamim yang diberi julukan Dzul Khuwaisirah. Dia berkata, "Ya Rasulullah, i'dil." Nah, ini nih masalahnya ya di hadis ini nih, bukan kalau bukan soal bukan hanya sekedar tegurannya. Dzul Khuwaisirah dia mengatakan seperti ini, "I'dil." Yang adil membaginya. Karena Nabi mencik orang mah, dia mengatakan seperti itu kepada Nabi. Kola, nah mendengar demikian gitu ya, Rasulullah SAW bersabda, wailak. Nah ini kan tegurannya sama kan dengan yang di hadis nomor 1 kepada orang yang tidak mau menaiki untanya. Rasulullah SAW nih mengatakan demikian, wah kaget luar biasa, kaget setengah mati sebutannya. Ada orang yang mengatakan demikian kepada Nabi. Ada orang yang mengatakan demikian kepada Nabi, yang adil membaginya. Wailak. Nah kemudian nih Rasulullah menegurnya demikian ya, wailak dengan arti yang tadi, betapa apa namanya, dungu itu bebal orang ini kepada Nabi mengatakan demikian. Nabi membagikan ghanimah, sementara ghanimah itu adalah hak Allah dan Rasulnya. Jadi kalau Rasulullah SAW mau seperti ini nih, satu kelompok oleh Rasulullah diberi, satu kelompok lagi enggak, itu hak Nabi. Cik Nabi aneh kalau bahasa kita mah cicing kumaha tuh, gitulah, itu hak Nabi. Dan itu pernah terjadi, pada waktu perang di Taif. Waktu Rasulullah menaklukkan Taif ya, satu kota Taif, satu kaum lah di sana ada satu, Taif itu nama daerah, nama kota. Di sana ada satu kaum yang keras kepalanya luar biasa. Tidak cukup 1-2 kali Rasulullah SAW tablignya menyampaikan Islam ke sana. Penolakan, penentangannya keras luar biasa dari orang Taif. Rasulullah pernah dilempar sampai berdarah bahkan di Taif. Nah kemudian diperangi. Nah setelah waktu perang nih, waktu memerangi Taif itu Rasulullah SAW itu dibantu oleh orang Mekah. Ya Rasulullah SAW ya dibantu oleh orang Mekah nih ketika perang menaklukkan Taif. Setelah perangnya selesai, ya perang Taifnya bisa ditaklukkan, ada ghanimah nih, kalau sudah perang ada ghanimah. Ternyata Rasulullah SAW itu memberikan ghanimah seluruhnya kepada orang Mekah. Orang Madinah seolah-olah gigit jari jauh-jauh dari Madinah, karena Taif itu lebih dekat ke Mekah. Ya, Taif itu lebih dekat ke Mekah. Nah orang Madinah yang pergi dari Madinah bersama Rasulullah, mereka tidak diberi, protes. Ada yang protes ya, mengapa gitulah, kami ini jauh-jauh dari Madinah sementara nggak kebagian apa-apa, sementara orang Mekah yang lebih dekat malah dapat seluruhnya, bahkannya kalau nggak salah tuh seluruhnya diberikan kepada orang Mekah. Ternyata nih Rasulullah melakukan demikian itu karena orang-orang Mekah saat itu baru masuk Islam, mu'alaf, hanya mereka masih masih bahasa orang mah masih kena dalam proses dililinek. Apa itu dililiknya, dijinakan, masih dalam proses didekati gitu ya, supaya tidak keluar dari Islam lagi.
Nah, Rasulullah pernah melakukan demikian. Ada yang protes, ya wajar mungkinnya karena ini orang Madinah jauh-jauh itu. Kalau Madinah ke Taif itu sekitar 600 kilometer. 600 kilometer jaraknya saja sekian gitu ya. Kemudian berperang, setelah selesai perang kan para sahabat tahu kalau perang itu ada ghanimah, mereka nggak kebagian. Nah, saat itu Rasulullah SAW kurang lebih lah makna bebasnya seperti ini. Kalau kalian bersikukuh ingin dapat ghanimah, ambil semuanya. Tapi aku tidak akan kembali ke Madinah. Nangis orang Madinah kan. Rasulullah mengatakan demikian, kalau kamu mau ambil semuanya, tapi aku nggak akan ikut pulang. Baru sadar orang Madinah itu yang lebih penting itu Nabi pulang ke Madinah atau mereka dapat ghanimah, tapi Nabi nggak pulang. Nah, ini kembali ke hadis ini nih ya. Ini ada orang yang Dzulhuwaisirah nih, seseorang ya dari Bani Tamim mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, adil. Yang adil membaginya." Kaget setengah mati Rasulullah SAW, ada orang yang mengatakan demikian. Nah, kemudian Rasulullah menyeru, ulahnya keluarlah nih dari lisan Rasulullah SAW. Sama dengan yang teguran kepada orang yang tidak mau naik unta, wailak. Pastinya kita susahnya kalau terjemah harfiahnya itu wailak. Paling itulah celakalah kamu. Man ya'dilu izalam adil. Nah, ini kan masalahnya nih. Man ya'dilu izalam adil. Siapa yang bisa adil? Kalau aku, kamu katakan tidak adil. Kalau di hadis yang lain itu kurang lebih seperti ini. Jika Allah dan Rasulnya tidak adil, lalu yang adil siapa? Nah, kalau ini Rasulullah SAW sudah dikatakan tidak adil. Sementara Rasulullah SAW ini kan mengikuti urusan ghanimah itu, dia mengikuti ketetapan, mengikuti ketentuan, aturan dari Allah. Ya, terkait ghanimah ini ya, Rasulullah ini membagikannya gitu loh ya. Soal ghanimah ini mengikuti ketetapan, aturan dari Allah. Yang Rasulullah lakukan itu aturan ketetapan dari Allah. Nah, sehingga Rasulullah SAW menyabdakan demikian, kalau Allah dan Rasulnya kamu katakan tidak adil, lalu yang adil siapa? Nah, sampai di sana ya Rasulullah SAW bersabda, Faqala Umaru. Di redaksi lain nih ada sedikit berbeda nih ya. Nah, sebentar nih. Nah, kalau di dalam masih riwayat Bukhari, tapi ini oleh Imam Bukhari-nya di apa namanya di antaranya ya hadis yang barusan ini dimuat juga di dalam bab atau pembahasan tentang ciri-ciri kenabian, judulnya. Ya, bab ciri-ciri kenabian. Nah, orang itu ya Dzulhuwaisirah dari Bani Tamim tadi mengatakan demikian. Mengatakan, wahai Rasulullah, bagikanlah itunya dengan adil. Kemudian beliau bersabda, celakalah kamu, siapa yang bisa berbuat adil kalau kamu katakan aku tidak adil. Nah, di dalam hadis yang lain nih ada lanjutannya seperti ini redaksinya ya. Waman ya'dilu izalam a'dil qad khibta wa khosirta in lam akun a'dil. Sungguh kamu itu celaka. Jika aku tidak adil, kamu celaka.
Nah, karena kan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini dari Allah. Artinya kalau yang dari Allah ini salah, pasti semua manusia celaka. Ini di hadis ini, di redaksi lainnya ada kata-kata itu ya. Siapa yang bisa adil kalau demikian? Siapa yang bisa adil jika aku saja kamu katakan tidak adil? Nah, kalau di hadis lain kurang lebih demikiannya. Jika kamu katakan Allah dan Rasulnya tidak adil, terus yang adil siapa kalau begitu? Toko gitu. Terus itu itu toko atau ngaran toko atau toko adil. Nah, di dalam yang dimuat di dalam kitab ciri kenabian tadi ya, Rasulullah bukan hanya sampai di sana. Jika kamu katakan bahwa aku tidak adil, lalu yang bisa adil siapa? Nah, kalau di hadis yang di lainnya Rasulullah melanjutkan, qad khibta wa khosirta in lam akun adilu. Ya, jika aku tidak adil, sungguh kamu pasti akan mengalami keburukan dan kamu akan celaka. Nah, ini maknanya nih ya, maknanya bahwa yang dari Allah, yang dari Allahnya, yang Allah turunkan itulahnya, yang dari Allah itu sebutannya al-haq, al-haq, dimana yang atau arti dari al-haq itu adalah benar yang sebenar-benarnya, benar yang sesungguhnya, itu yang dari Allah. Dalam segala hal berarti sebutannya dalam segala aspek kehidupan yang benar, yang sebenar-benarnya, benar yang sesungguhnya itu yang dari Allah. Nah, kalau yang dari Allah yang disampaikan, yang dijalankan oleh Rasulullah SAW itu dikatakan tidak adil. Tidak adil, tidak benar berarti. Artinya kan kalau kamu mengatakan Allah dan Rasulnya tidak benar, lalu yang benar siapa? Ini al-haq. Sekali lagi kan, karena Rasulullah SAW menjalankan ketentuan tentang ghanimah itu berdasarkan ketetapan dari Allah, bukan selera Nabi. Ya, Rasulullah SAW menjalankan tentang ghanimah ini berdasarkan ketentuan dari Allah. Lalu orang ini, ya dasar lah orang ininya mengatakan demikian. Wahai Rasulullah yang adil membaginya. Buset, merincam Nabi itu muncul orang makaget. Siapa orang ini gitu ya. Nah, sehingga Rasulullah kan mengatakan demikian. Kalau Allah dan Rasulnya kamu katakan tidak adil, lalu siapa yang adil? Kamu pasti akan mengalami keburukan. Nih di hadis lainnya ada redaksi demikian. Sungguh kamu akan mengalami keburukan dan kamu akan celaka jika aku tidak adil. Nah, lanjutannya nih, faqala Umaru. Nah, kemudian Umar bin Khattab nih melihat kejadian tersebut. Kalau bahasa kita boleh dibilang begini kan, ini orang kurang ajar gitu kan, kurang ajar sama Nabi mengatakan demikian. Umar bin Khattab nih yang bereaksi. Faqala Umaru, Umar bin Khattab berkata, "Izan li fala adribu unuqahu." Wah, iyalah Umar bin Khattab bereaksi seperti ini. Umar bin Khattab berkata, "Rasulullah, izinkan saya tebas kepalanya nih, saya tebas lehernya nih." Nah, ini Umar bin Khattab demikian ya. Karena Rasulullah itu ya kaget setengah mati, ya marah, pasti marah sebetulnya nih ya Rasulullah di sini. Karena dikatakan seperti tadi kan, masalahnya jadi demikian. Kalau Rasulullah SAW dikatakan tidak adil, nah terus yang adil siapa? Karena yang dijalankan oleh Rasulullah SAW itu adalah ketentuan dari Allah.
Sementara apa yang dari Allah itu adalah al-haq disebutnya tadinya. Benar yang sesungguhnya, benar yang hakiki itu yang dari Allah dalam segala hal. Itu dikatakan tidak adil artinya salah. Nah, maka Umar bin Khattab bereaksi seperti ini. Izanli, Rasulullah izinkan saya. Tuar kita tihang kopiahna itu tihang kopiah tuar segera tihang hulu teh pariuskeun sabeheungna ieu banyak kurang di pariuskeun nya beheungna ieu jelema aja deh. Izan li fala adribu unqahu, izinkan saya gitu, ini bahasanya begini ya. Izan li, izinkan saya, fala adribu unqahu, saya akan tebas lehernya. Qala Rasulullah SAW menjawab. Ini masalahnya ya, jadi kalau tegurannya tadi di awal sudahnya, ketika orang itu mengatakan, wahai Rasulullah yang adil membaginya. Kalau bahasa kita kan terkira-kira itu terkira-kira kan Nabi itu kan, kepada Nabi dia mau mengatakan demikian. Sampai Rasulullah SAW kagetnya ada orang yang mengatakan demikian. Wailak, celakalah kamu. Nah ini kan ungkapannya sudah di bagian situ ya. Nah sekarang ini isi hadisnya nih berarti nih ya. Dimana kan orang tadi kan membuat marah semua sahabat itu kan, orang itu membuat marah ya, Nabi marah, para sahabat marah. Di antaranya kan Umar bin Khattab kan sampai bereaksi seperti itu kan. Saya patahkan tuh lehernya. Mungkin tadi lagi tuar gitu teh tihang sirah teh. Eta sirah gitu tuar gitu tihang sirah nanti jelema ya. Kira-kira aja mesti gua makan Nabi. Nah kemudian Rasulullah SAW menjawab nih, lah jangan, itulah Rasulullah SAW, jangan. Inna lahu ashaban yahkiru ahadukum sholatahu ma'a sholatihim. Nah masalahnya ternyata nih ya yang ada di hadis ini nih ya, makanya ini termasuk di antara kejadian ini, termasuk di antara, nah kalau di dalam bab yang tadi saya sebutkan alamatun nubuwah, ciri kenabian. Di dalam apa namanya bab atau kitab alamatun nubuwah tentang ciri-ciri kenabian. Nah di dalam bab tersebut Imam Bukhari banyak memuat hadis-hadis yang isinya sabda Nabi tentang masa yang akan datang. Kalau bukan Nabi siapa yang bisa mengatakan nanti akan begini, nanti akan begitu? Jadi itu ciri kenabian. Dan Nabi kan bukan meramal. Nabi bukan meramal kalau nanti akan seperti ini, nanti akan seperti itu. Misalnya nih ya, contoh lain nih yang menunjukkan gitu ya, kalau bukan Nabi siapa yang bisa seperti ini? Yaitu yang diantaranya yang tadi nih, yang di awal tadi Rasulullah menyabdakan seperti ini, latat ba'unna sunnana man kana qablakum. Rasulullah sudah menyabdakan demikian. Ini untuk siapa? Ini untuk umat Islam nanti, itulahnya umat Islam nanti dalam arti dirujukannya ke zaman Nabi. Karena kalau di zaman Nabi umat Islam yang sezaman dengan Nabi kan para sahabat. Umat Islam yang sezaman dengan Nabi kan para sahabat. Kalau para sahabat seluruhnya nih benar-benar tanpa pengecualian, para sahabat itu seluruhnya adil. Jangankan nabinya, para sahabatnya saja
adil. Dalam arti ini, adil di sini dalam arti beragamanya benar, beragamanya itu penuh kesungguhan, beragamanya itu maksimal. Dan para sahabat ini dijamin. Rasulullah menyabdakan mereka ini adalah para sahabat ini manusia-manusia terbaik sepanjang masa, sepanjang sejarah manusia, itulahnya. Nah, adapun generasi berikutnya setelah sahabat adalah tabiin. Nah, ternyata Rasulullah SAW menyabdakan latat ba'unna sunnana man kana qablakum. Kalian kaum muslimin, umat Islam, hidupnya itu akan mengikuti cara-cara hidup orang-orang yang dulu sebelum kalian, yaitu yang dimaksud orang kafir nih. Nah, ini Rasulullah sudah menyabdakan demikian. Orang Islam itu akan demikian. Hidupnya itu mengikuti cara-cara hidup orang kafir. Itu sudah disabdakan oleh Rasulullah. Justru apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu tidak berlaku bagi para sahabat. Karena sahabat itu tidak ada satupun sahabatnya, tidak ada satupun yang hidupnya itu mengikuti cara hidup orang kafir. Ini diantara ciri kenabian nih, Rasulullah sudah menyabdakan demikian. Berarti maknanya nanti orang Islam hidupnya itu akan demikian. Seperti apa? Seperti apa yang dimaksud dengan orang Islam tapi hidupnya mengikuti cara hidup orang kafir? Luas sebetulnya, sangat luas. Tapi kita ambil benang merahnya, itulahnya. Kita ambil benang merahnya nih. Yang disebut mengikuti cara hidup orang kafir itu seperti apa? Ini seringnya saya ulang-ulang dan harus sering diulang. Orang Islam tapi hidupnya mengikuti cara hidup orang kafir. Berarti harus tahu dulu orang kafir hidupnya seperti apa. Itu kan, orang kafir hidupnya seperti apa? Orang kafir itu hidupnya berapa poin lah gitunya. Satu nih, orang kafir itu hidupnya tidak taat kepada Allah. Karena yang namanya juga kafir. Orang kafir itu kalau dalam kitabul imannya, orang kafir itu adalah orang yang menolak, mengingkari kebenaran Islam sehingga mereka tidak beragama Islam. Kata orang kafir demikian. Mereka bukan orang Islam. Kenapa? Karena mereka menolak, mengingkari kebenaran agama Islam. Sehingga ada nggak amalan orang kafir? Ada nggak? Satu saja. Amalan orang kafir nih, orang kafir ketika beramal dia mengamalkan ajaran Islam. Ada nggak? Ya pasti nggak ada. Sekali lagi kan, orang kafir itu kan orang yang menolak, mengingkari kebenaran agama Islam. Makanya mereka tidak beragama Islam. Sehingga tidak akan ada kan amal yang mereka lakukan itu mengamalkan ajaran Islam. Kan nggak ada. Nah, orang Islam itu jadi seperti itu. Lalu yang diamalkan oleh orang kafir itu apa? Bukan ajaran Islam pasti kan. Lalu yang diamalkan oleh orang kafir itu apa? Yang diamalkannya itu dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri, karena bukan dari ajaran Islam, terus dari siapa? Dari dirinya, atau yang suka disebut hawa nafsu, atau yang bahasa Sundana kahayang jeung keresep. Tah hirup kafir mah gitu.
Hidup orang kafir itu kan tidak ada satupun amalan mereka itu kan mengamalkan ajaran Islam. Nah, terus yang diamalkan oleh mereka apa? Akah yang jengkeresepna ya? Nah, itu benang merahna orang kafir itu demikian. Nah, orang Islam itu hidupnya seperti itu. Agamanya Islam, tapi minim lah kalau orang Islam mungkin tidak seluruhnya. Bisa jadi ada yang juga seluruhnya tidak mengamalkan ajaran Islam. Ini orang Islam nih. Orang Islam tapi tidak mengamalkan ajaran Islam. Ada yang total nggak? Ada, bisa jadi. Ada orang Islam yang nggak pernah mengamalkan ajaran Islam. Atau minim gitu ya. Kalau minim sedikit berarti banyaknya mengamalkan ajaran Islamnya sedikit. Terus banyaknya apa? Kah yang keresep tata benang merah nama disebut hidup mengikuti orang kafir itu seperti itu masalahnya. Berarti orang kafirnya dulu nih seperti apa sih hidupnya orang kafir? Ya orang kafir itu orang yang tidak mengamalkan ajaran Islam pasti. Kalau tidak mengamalkan ajaran Islam, terus yang mereka lakukan setiap hari itu apa? Yang resep, selera, hayang dipigawe, mau resep dipigawe, resep ente gitu, ukuran nanti. Nah ini orang Islam kenapa jadi seperti mereka? Sekali lagi tadi saya katakan kalau para sahabat total mereka ini beragama Islamnya. Bersungguh-sungguh mereka mengamalkan ajaran Islamnya, kan umat Islam. Aneh kan ya? Gak aneh kan? Ya kan umat Islam gitu kan. Makanya yang diamalkannya adalah ajaran Islam. Nah ini Rasulullah sudah mengingatkan nih. Ini diantara ciri kenabian orang Islam setelah generasi para sahabat dimulai dari tabi'in. Sudah demikian orang Islam itu sudah berubah. Orang Islam sudah berubah ya, tidak lagi seperti sahabat yang total bersungguh-sungguh maksimal mengamalkan ajaran Islamnya. Generasi berikutnya saja, generasi tabi'in sudah bergeser, sudah berubah, sudah berkurang, semakin minim orang Islam itu dalam mengamalkan ajaran Islamnya. Itulah yang disebut hidup seperti cara hidup orang kafir. Kemudian satu lagi nih, yang disebut hidup seperti orang kafir itu kita lihat lagi. Nah orang kafir seperti apa? Hidup mereka itu seperti apa? Mereka itu hidupnya total untuk keduniaan. Orang kafir ada nggak yang memikirkan akhirat? Nggak ada. Nah maka orang Islam itu ada nggak yang total orang Islam tapi datara mikirkeun ari engke ke surga engke mun ka neraka kumaha? Aya teu orang Islam nu tak peduli? Banyak yang seperti itunya. Orang Islam yang nggak peduli lah dengan masuk neraka. Orang Islam enggak yang nggak ada tertariknya dengan surga. Banyak yang seperti itu. Kalau orang kafir total, orang kafir nggak pernah memikirkan akhirat. Orang kafir mah keduniaan total hidupnya. Nah maka orang Islam juga itu ya jadi demikian. Meskipun tidak total seperti kafir, orang Islam itu jadi minim gitulah. Keurusan akhiratnya, keurusan ibadahnya, keurusan keagamaannya minim. Kebanyakannya hanya urusan dunia, hidup nanti taetan disebut mengikuti cara hidup orang kafir. Itu sudah disabdakan oleh Rasulullah. Ya Rasulullah bersabda demikian itu untuk umat Islam kan, umat Islam tapi hidupnya mengikuti cara hidup orang kafir. Ini terjadinya kapan? Pada sahabat enggak kejadian. Maka yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu boleh kita kan nanti, berarti nanti setelah aku tidak ada, umat Islam itu hidupnya bukan mengikuti sunnahku, bukan mengikuti nabinya, tapi malah mengikuti cara hidup orang kafir. Itu kan gak berlaku bagi sahabat yang demikian. Tuh satu contohnya nih ya. Ini juga nih yang ada di hadis ini nih.
Ini Rasulullah menyabdakan nanti akan terjadi. Nah, ini sampai di sana tadi nih ya, Umar bin Khattab kan yang bereaksi keras nih, Umar bin Khattab atas tindakan orang itu yang mengatakan Rasulullah yang adil membaginya. Nggak kira-kira orang ini. Umar bin Khattab kan bereaksi, Rasulullah izinkan saya patahkan lehernya, saya tebas tuh lehernya. Rasulullah menjawab, lah jangan. Innalahu, nah kita perhatikan nih isi sabda Rasulullah yang ini nih. Innalahu ashaban yahkiru ahadukum sholatahu ma'a sholatihim. Sesungguhnya orang seperti ini nih, sesungguhnya orang seperti ini di belakangnya gitulah, di belakangnya nih orang-orang yang seperti ini banyak kawannya, di sini disebutnya banyak kawannya, banyak orang-orang yang seperti ini yahkiru ahadukum sholatahu, orang yang menganggap enteng urusan sholatnya. Innalahu ashaban, itulahnya sesungguhnya orang ini memiliki kawan, memiliki kelompok, itulahnya memiliki kumpulan nih orang-orang seperti ini. Yahkiru ahadukum sholatahu ma'a sholatihim. Ya, salah seorang di antara kalian menganggap enteng, merendahkan ya sholatnya. Aduh, bahasa air ada ya, silah terjemah bebas namanya. Orang-orang seperti ini nih, di belakangnya gitulah, di belakangnya adalah orang-orang yang menganggap enteng gitulah, hanya menganggap enteng, menganggap remeh urusan sholatnya. Wasiyamahu ma'asiyamihim, dan menganggap enteng urusan saumnya. Yamrukuna minad-din, mereka ini keluar dari agama Islam ini. Nah, itu kalau perintahnya beragama Islam, itu beragama Islam. Bagaimana sih perintahnya beragama Islam itu? Kalau di surat Al-Baqarah 208-nya Allah memerintahkan, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara total. Masuk justrunya. Anggaplah kalau ini lingkaran, bolehnya kita ini hanya ilustrasi lah. Ini lingkaran nih. Islam nih, lingkaran ini adalah Islam. Nah, kemudian orang yang dari luar gitu kan masuk itu berarti kan melalui garis dari lingkaran ini masuklah ke dalam Islam. Nah, Allah memerintahkan masuklah secara total, artinya terus masuk ke dalam, terus sampai ke dalam-dalamnya masuk. Nah, kalau yang disabdakan Rasulullah di sini yamrukuna minad-din, ini malah berjalannya menuju keluar. Ada nggak yang sampai benar-benar keluar dari Islamnya? Murtad berarti ada. Perintah Allah itu justru, ya silakannya dibuka di Al-Baqarah 208. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu, masuklah fisilmi, ke dalam Islam ini kafah. Ya kafah tadi total, bersungguh-sungguh, maksimal. Beragama Islam lah gitu artinya, dengan bersungguh-sungguh. Nah, ini malah yamrukuna minad-din, malah berjalannya menuju keluar. Ada yang bablas keluar, ya murtad berarti dia menanggalkan keislamannya, dia menjadi kafir. Ada yang demikian. Ada juga yang berjalan ke pinggir, diperintah masuk ke dalam, malah berjalan menuju keluar, lalu berada di garis lingkaran itu, sebelah kakinya di dalam, sebelah kakinya di luar. Itu sebelah kakinya di dalam Islam, sebelah kakinya di luar Islam. Orang yang seperti ini, orang yang
apabila yang dari agama Islam itu sesuai keinginan, mendatangkan keuntungan baginya, baru dia menjalankan, baru dia mengamalkannya. Tapi kalau dianggap merugikannya, tidak sesuai keinginannya, maka yang dia lakukan itu di luar Islam, karena kakinya memang sudah di luar sebelah. Banyak orang Islam yang demikian, yang ngegang, menganggang gitu kakinya, sebelah kakinya di dalam Islam, sebelah kakinya di luar. Sikapnya orang seperti ini adalah kalau yang dari Islam itu sesuai keinginan, mendatangkan keuntungan, baru dia mau. Tapi apabila yang menurutnya gitu ya, yang dari Islam itu tidak sesuai keinginan, mendatangkan kerugian, malah terasa buruk gitulah ya, malah terasa buruk, maka dia tinggalkan Islam. Maka ya, yang dia ambil, yang dia amalkan itu yang dari luar Islam. Ayat naon teh nu eta teh nu kamari teh nu kieu teh. Al-Hajj ayat berapa, 11-nya? Al-Hajj ayat 11 ayat nu kitu teh. Orang yang beragama Islamnya itu hanya di pinggir gitulah, kakinya ngangkang. Dan Allah menyebutkan orang seperti ini qad khosirad dunya wal akhirah, dia pasti celaka dunia akhirat. Itulah bersikap terhadap agama Islamnya demikian. Kalau sesuai keinginan, kalau mendatangkan keuntungan, oh nya gini Islam teh benar nih, Islam tuh bagus. Tapi kalau tidak sesuai, dia tinggalkan Islam. Tapi murtad bantu dipika sebeleun teh. Murtad bantu keluar dari Islam enggak. Nih orang ini kita kembali lagi ke hadis ini nih ya. Sesungguhnya di belakang orang ini ada satu kelompok yang ya sewarna mungkinnya dengan orang ini, yaitu orang kan ini nggak kira-kira kan kepada Nabi mengatakan yang adil membaginya. Umar bin Khattab kan sampai naik pitam kan, sampai mengatakan itu war gitu teh tiang sirah itu teh saya tebas lehernya. Jangan. Nih di belakang orang seperti ini orang-orang yang begini nih, orang-orang yang menganggap enteng urusan sholatnya, orang-orang yang menganggap enteng urusan saumnya, yamrukuna binaddin, mereka keluar dari agama. Tak keluarnya itu murtad, arti murtad deh berjalan mundur. Kenapa sih sebutannya gitunya? Kenapa sih orang yang keluar dari Islam itu disebut murtad? Arti murtad itu adalah berjalan mundur. Kalau mundur kan ke belakang. Nah sebelum Islam itu apa? Sebelum Islam itu adalah orang-orang jahiliyah yang menyembah berhala. Maka kalau keluar dari Islam itu, nah ini ibarat mundur dan mengalami kemunduran. Kembali lagi ke jahiliyah. Tapi ada yang benar itu mundurnya itu sampai keluar dari Islam, ada juga yang hanya sampai di batas tadinya, di garis luar gitulah. Nah Rasulullah SAW menggambarkannya seperti ini. Yamrukuna minaddin, mereka ini nih orang-orang di balik siapa tadi namanya Dzulkhuwaisirah. Nah di balik, di belakang orang, di belakang dia itu ada orang-orang yang seperti ini nih, menganggap enteng urusan sholatnya, menganggap enteng urusan saumnya, artinya nggak serius kan? Ya kalau menganggap enteng kan nggak serius, main-main artinya ya. Urusan sholatnya, urusan saumnya, mereka itu keluar dari agama. Kamuruki sahmi minar romiyah, seperti anak panah yang melesat dari busurnya. Keluar dari Islamnya itu seperti anak panah yang melesat itulah hanya dari busurnya. Yunzuru ila naslihi fala yujadu fihi. Lalu dia melihat anak panahnya, dia nggak mendapatkan apa-apa. Ini ilustrasi dari Rasulullah SAW ya.
Orang yang seperti ini dia keluar dari agama Islam ini seperti keluarnya gitu, keluar melesat gitu hanya seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Nah setelah keluar dia melihat anak panahnya, dia nggak mendapatkan apa-apa. Summa yunzuru ila risofihi fala yujadu fihi syai'un. Kemudian melihat busurnya, juga dia tidak mendapatkan apa-apa. Summa yunzuru ila nadiyihi fala yujadu fihi syai'un. Lalu dia melihat sarung sarung busur panahnya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Summa yunzuru ila kuzadihi fala yujadu fihi syai'un. Lalu dia melihat bulu dari, kalau anak panah kan suka ada bulu ayam, bulu apa di belakangnya gitu ya. Lalu dia lihat bulu di anak panahnya itu juga tidak mendapatkan apa-apa. Sabaqal farosa wadama. Ternyata semuanya itu atau dia itu ya mendahului kotoran dan darah. Di sini nih maknanya demikian nih. Ini diantaranya nih ya. Dia akan dia berteman, yang memiliki teman yang memandang remeh sholatnya, kemudian memandang remeh saumnya. Nah ini di hadis ini ada tambahan luga nih. Mereka membaca Al-Quran namun tidak sampai ke tenggorokan mereka. Kalau membacakan dengan lisan, dengan mulut, apa ya Al-Quran yang dibacanya itu jangankan sampai ke dalam hati, ke kerongkongannya saja enggak. Jadi membaca Qurannya itu hanya di mulutnya. Aduh, saya jadi ingat. Alah, ini jadi ingat agak berat juga nih. Tapi perlu nih saya sampaikan dia. Ya ini mau sebagai kritik boleh lah gitunya. Ini dari yang barusan ya nih. Menganggap enteng urusan sholat, menganggap enteng urusan saum, kemudian mereka membaca Quran, tapi bacaan Qurannya itu tidak sampai kerongkongan kan di sini ya. Ya artinya nggak ke sini, apalagi sampai ke dalam hati itu bacaan Qurannya. Ini yang agak beratnya saya sampaikan. Ada soalnya nih ya, seorang ustadz yang mengatakan demikian. Kan ustadz itu waktu di mimbar, artinya hanya. Terus kalau setelah turun nggak nampak lah gitu, berarti kan karena sebagai ustadznya, jadi ustadznya itu hanya ketika di mimbar sedang apa, sedang ini kan, sedang bicara, sedang ceramah, sedang khutbah, terus ngomong apa, agama. Tapi di luar itu, nah inilah mungkin gambaran dari sini. Baca Quran iya, tapi jangankan sampai masuk meresap ke dalam hati, ke kerongkongannya saja enggak. Ini kan ungkapan dari baca Quran iya, tapi baca Qurannya itu hanya sebatas di lisannya, di mulutnya. Ini nih redaksi hadisnya demikian nih. Nah, yaqra'unal Qur'ana di naon ya nama redaksi nama bahasa Arab mana nya kala. Yaqra'unal Qur'ana la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Quran tapi tidak sampai itu ke kerongkongan, tidak sampai melewati kerongkongannya. Nah, kita lanjutkan lagi nih. Mereka keluar dari agama seperti melesatnya anak panah dari itu apa namanya tadinya, dari busurnya.
karena sangat cepatnya anak panah tersebut diletakkan. Maka ketika dilihat tadilah anak panahnya, dilihat busurnya, dilihat sarung busur panahnya, bahkan dilihat bulu panahnya, ternyata tidak terdapat atau mereka tidak dapat apapun itu yang ditemukan. Artinya mereka dapat apa-apa. Ya, mereka nggak dapat apa-apanya dengan melakukan demikian. Nah, ciri-ciri mereka, oh kan ini ciri kenabian ini kan, ciri kenabian nih. Nabi sudah menyabdakan nanti akan ada orang-orang yang seperti ini. Sholatnya gak serius, saumnya gak serius, ya mereka menganggap enteng urusan sholat, menganggap enteng urusan saum. Kemudian kalau baca Quran, ya hanya gitulah, hanya sebatas di mulutnya. Nah, ciri-ciri mereka adalah laki-laki berkulit hitam yang salah satu dari dua lengan atasnya adalah seperti ini nih ya, agak risih ini saya ini membacakannya nih, tapi memang demikian nih ya. Salah satu dari dua lengannya bagaikan payudara perempuan atau bagaikan potongan daging yang bergerak-gerak, atau apa namanya ya, sebelah lengannya itu komper, bahasa Sunda namanya lemah. Mereka akan muncul pada saat timbulnya fitnah di kalangan kaum muslimin. Ya kan di zaman Rasulullah enggak. Mereka akan muncul pada waktu timbulnya fitnah di kalangan kaum muslimin. Yang meriwayatkan hadis ini tadi kan Abu Sa'id ya Al-Khudri ya. Abu Sa'id Al-Khudri kemudian mengatakan, nah Rasulullah SAW bersabda sampai demikian, ciri-cirinya adalah secara fisiknya, ciri-ciri secara fisiknya adalah seperti demikian ya yang barusan. Nah Abu Sa'id kemudian berkata, asyhadu la sami'tuhu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Aku bersumpah, aku mendengar hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anni kuntu ma'a aliyin. Dan aku bersumpah ketika aku bersama Ali bin Abu Thalib. Nah, ini di zaman Ali bin Abu Thalib menjadi khalifah. Rasulullah sudah tidak ada. Sudah mulai nih generasi yang disebut generasi tabi'in itu sudah ada. Generasi tabi'in itu adalah orang Islam begitunya, atau generasi yang kebagian bertemu dengan para sahabat. Jadi sebutnya tabi'in ya, orang-orang yang kebagian bertemu dengan para sahabat tapi tidak kebagian bertemu dengan Nabi. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, aku bersumpah bahwa aku mendengar apa yang tadinya dari Rasulullah SAW, dan aku bersumpah bahwa Ali bin Abu Thalib telah memerangi mereka. Ini yang ciri-cirinya disebutkan oleh Rasulullah tadi. Sholatnya gak serius. Orang-orang Islam yang menganggap enteng sholatnya, yang menganggap enteng saumnya. Nah, Abu Sa'id mengatakan, aku bersumpah aku melihat ya Ali bin Abu Thalib memerangi mereka dan aku bersamanya saat itu. Lalu dia memerintahkan untuk mencari seseorang yang bersembunyi, lalu orang itu didapatkan dan dihadirkan hingga aku dapat melihatnya gitu, hingga aku dapat melihatnya persis seperti ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu hadis yang kelima ya. Kalau soal Nabi tadinya mengatakan sesuatu, ketika orang itu mengatakan, wahai Rasulullah, yang adil membaginya. Nah, Rasulullah mengatakan, wailak, celakalah kamu. Nah, bisa jadi terjemahnya demikian. Atau ungkapan kekagetan dari Rasulullah SAW karena ada orang yang betapa buruknya nih orang ini yang memerintahkan Rasulullah untuk adil.
Sehingga jawaban dari Rasulullah SAW, kalau aku tidak adil, lalu yang adil siapa? Ya, kalau Allah dan Rasulnya kamu katakan tidak adil, itu berarti tidak benar. Terbalik benci orang mah sing balik ke bagina, katakan Nabi sing balik ke bagina. Ya terus balik saha atuh cek urang mah atuh saya terbalik terus balik saha atuh. Nah, kalau soal wailaknya itu sudah di awal lah ya. Adapun ini isi hadisnya nih perlu nih di apa namanya jadi perhatian nih. Yaitu orang-orang Islam yang sudah menganggap enteng urusan sholatnya, sudah menganggap enteng urusan saumnya. Nah, dan mereka itu yang tadi kalau perintah dari Allah itu masuk ke dalam Islam itu, ini malah keluar gitu, ini malah keluar lalu berdiri di pinggiran dan bersikap seperti tadinya di surat Al-Hajj ayat 11-nya. Di surat Al-Hajj ayat 11 tuh, orang yang disebutnya beragama Islamnya itu setengah-setengah, setengah kakinya di dalam Islam, setengah kakinya di luar Islam, malah berdiri di pinggiran, dimana semestinya kan Allah memerintahkan masuk ke dalam Islam itu seperti para sahabat tadi, ya total bersungguh-sungguh serius maksimal itu menjalankan semua ajaran Islam. Ini harus jadi perhatian nih, ini pasti ada nih orang seperti ini. Karena hadis ini masih berlaku sampai sekarang. Akan ada bahkan banyak orang yang seperti digambarkan di hadis ini, intinya kan tidak lagi serius urusan sholatnya, orang Islam tapi tidak lagi serius urusan sholatnya. Urusan sholat, urusan saum, dan pasti urusan yang lainnya juga sama. Dianggap remeh, dianggap enteng. Nah, orang ini Rasulullah gambarkan seperti orang yang seperti anak panah yang keluar dari busurnya. Bisa jadi benar-benar sampai keluar dari agama Islam. Karena beragama Islam juga memang nggak serius. Ya karena beragama Islamnya juga nggak serius. Akhirnya ya keluarlah dari Islam. Ada juga yang tidak sampai keluar tapi berdiri mengangkang dengan sebelah kakinya di dalam Islam dan sebelah kakinya di luar. Banyak orang yang seperti ini sudah disabdakan oleh Rasulullah. Artinya kan kita mengambil pelajaran dari sini, jangan sampai terjadi. Berarti kan jangan anggap enteng urusan sholat, jangan anggap remeh. Berarti ya seriuslah gitulah, seriuslah, bersungguh-sungguhlah dalam beragama Islam.